Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Ya, di video kali ini kita akan membahas saham yang bergerak di sektor properti, di mana beberapa hari kemarin harga sahamnya terus mengalami penurunan. Nah, apakah penurunan harga saham ini bisa menjadi peluang buat kita atau tidak? Kita akan bahas nanti. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingatkan kembali ya bahwa tanggal 22 April besok, tepatnya hari Jumat, kita akan mengadakan webinar value investing dengan tema mencari saham potensi bagger di sektor consumer good. Webinar tersebut berbayar teman-teman sekalian, cuman teman-teman hanya bayar sekali saja, kemudian bisa ikut webinar selanjutnya dan secara free. Di mana kita punya program bagaimana mencetak 100% cuan pertama, ya, alias cuan satu bagger pertama bagi teman-teman yang belum pernah merasakan cuan 100%. Ya, dimana secara berkala kita akan mereview kembali saham-saham yang sudah kita bahas, apakah masih ada potensi naik atau tidak, yang di situ nanti kita bisa diskusi bareng di dalam webinar tersebut maupun di dalam grup. Ya, pastikan teman-teman jangan terlewat webinar besok tanggal 22 April nanti. Untuk mengikutinya, teman-teman bisa daftar melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, selamat menonton. Saham yang akan kita bahas di video kali ini adalah saham Pura Delta Lestari ya, atau saham dengan kode emiten DMAS ya, Dimas ya. Nah, sekarang kita coba review sedikit perusahaannya. Sebenarnya saham Dimas ini pernah kita review beberapa waktu yang lalu, di mana waktu itu kita mengacu ke laporan keuangan kuartal 2 ya 2021, di mana terjadi kenaikan kinerja. Ya, di kuartal 3 pun masih membukukan kenaikan kinerja yang bagus ya, yang tinggi, tetapi di akhir tahun 2021 atau di kuartal 4-nya justru kinerjanya turun. Nah, dan ini membuat harga sahamnya turun, dan ini yang akan kita bahas ya. Nah, pertama-tama kita lihat dulu dari shareholdersnya ya. Siapa saja sih pemilik dari Dimas ini, di mana ternyata Dimas sendiri kepemilikan terbesar adalah dari Sinar Mas Land yang memiliki 57% sendiri. Kemudian ada Sojit Corporation, itu 25% dari kepemilikan Dimas ya. Sojit Corporation ini merupakan salah satu perusahaan properti besar juga di Jepang kalau tidak salah ya, yang dimana dia ekspansi ke Indonesia ini dan kerjasama dengan Sinar Mas Land ini untuk membuat yang namanya Pura Delta Lestari. Ya, kemudian akhirnya Dimas ini go public atau IPO, dan publik memiliki sekitar 17,7% dari saham yang beredar. Jadi angka ini masih angka yang bagus ya untuk kepemilikan publik. Nah, Dimas sendiri sebenarnya adalah suatu kawasan kota terintegrasi seperti itu ya, di mana di dalam Dimas ini ya, dalam Pura Delta Lestari ini ada bisnis yang dijalankan, yaitu dari penjualan hunian ya atau residensial, kemudian komersil dan juga industrial ya. Jadi ada 3 segmen penjualan lahan di dalam Pura Delta Lestari ini, di mana penjualan terbesar adalah di sektor industri ya. Kemudian ini adalah land banknya, artinya cadangan lahannya masih sebanyak 1.164 hektar. Ya, kalau teman-teman melihat atau membaca annual reportnya, biasanya per tahun ini Dimas bisa menjual sekitar di bawah 100 hektar ya. Jadi kalau kita melihat cadangan lahannya ya masih banyak sekali ini ya, mungkin masih bisa sekitar 10 tahunan ya. Pendapatan terbesar dari Dimas adalah di sektor industri ya, di segmen industri ya. Ini kita bisa lihat di sini, di mana tahun 2021 penjualan terbesar 81,9% dari sektor industri. Kemudian kalau dari hunian hanya 8,7%, kemudian di komersil hanya 8,1% ya. Kemudian ada rental dan juga hotel yang porsinya sangat kecil. Artinya memang ini tergantung dari permintaan industri, di mana industri ini berarti ya tergantung dari situasi ekonomi saat itu. Kalau ekonominya bagus, industrinya berkembang, nah permintaan berkembang nantinya ya. Nah, ini adalah pergerakan harga saham Dimas terakhir ya, di mana video ini diambil tanggal 17 April.
Dan ini adalah perdagangan terakhir Dimas tanggal 15 April ya, alias hari Jumat kemarin, di mana Dimas ditutup di harga 171. Kalau kita lihat pergerakan selama tahun 2022 ini, Dimas cenderung stagnan dan turun ya akhirnya di bulan April setelah laporan keuangannya terbit ya. Jadi di awal tahun 2022 harga saham Dimas menyentuh level 200. Kemudian nggak kemana-mana, hanya bergerak di level 180-an dan 190-an saja ya, bolak-balik di situ, dan akhirnya turun ke 171. Nah, apakah ini peluang? Nah, kita lihat ya. Nah, Dimas sendiri sejak kuartal 2 dan kuartal 3 2021 mencatatkan kinerja yang bagus. Jadi waktu Dimas ini kita review beberapa waktu yang lalu masih menggunakan acuan laporan keuangan posisi kuartal 2 2021 kinerjanya masih bagus. Kemudian posisi kuartal 3 kinerjanya pun juga bagus. Di mana di kuartal 3 ini dari pendapatan sampai laba bersih itu naik 100%. Ya, maka kalau kita melihat kenaikan 100% di kuartal 3, harapannya sampai akhir tahun 2021 kinerjanya tetap naik ya di atas 100%, dan biasanya kalau skenario tersebut itu terwujud, harga sahamnya pun akan mengikuti naik gitu. Nah, cuman problemnya ternyata di kuartal 4 2021 skenarionya tidak sesuai ekspektasi ya. Dimana pendapatan maupun laba kotornya justru turun 45%. Nah, banyak pertanyaan yang datang ke saya, Mas Ros, kenapa kok bisa turun padahal kuartal 3-nya naik? Nah, Dimas sendiri punya nature ya, atau punya kebiasaan bahwa di kuartal 4 ini biasanya terjadi lonjakan penjualan, terutama di segmen industri. Ya, biasanya ketika perusahaan-perusahaan ini dia mau menghabiskan capexnya kan biasanya dipepetin tuh sampai akhir tahun. Nah, salah satunya beli lahan di dalam kawasan Delta Mas ini. Tapi ternyata itu tidak terjadi di kuartal 4 2021 ya. Alias semua transaksi tadi tidak terjadi dan membuat secara tahunan pendapatan maupun laba kotornya turun ya, dan turunnya pun drastis ya, hampir 50% ya. Laba bersihnya pun juga turun 47%. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, di catatan pendapatannya ya, di catatan atas laporan keuangan nomor 27, disinilah penyumbang penurunan pendapatannya, di mana di segmen industri ini terjadi penurunan sebesar 52%. Nah, sekarang nanti kita cek ya, apakah penurunan kinerja ini akan permanen atau hanya temporary saja. Ya, nah ini pendapatan dalam jangka panjangnya, di mana tahun 2015 sampai 2018 terjadi penurunan kinerja ya, penurunan pendapatan. Kemudian tahun 2019 naik lagi, dan tahun 2020 saat terjadi pandemi justru pendapatannya juga stabil. Ini yang menarik sebenarnya ya. Tapi sayangnya tahun 2021 turun pendapatannya. Begitu juga laba bersihnya. Nah, laba bersihnya ini mengikuti pendapatan ya, di mana tahun 2015 ke 2018 terjadi penurunan laba bersih, kemudian tahun 2019 dan 2020 laba bersihnya naik, dan sayangnya tahun 2021 laba bersihnya turun. Ya, jadi ini mengikuti pendapatan ya. Nah, tahun 2020 terjadi pandemi, justru kinerjanya masih baik-baik saja, tapi 2021 saat pandeminya berangsur pulih justru kinerjanya turun. Nanti kita lihat kenapa bisa turun ya, dan apakah di tahun 2022 ini akan naik lagi. Ya. Nah, kita lihat dari neraca Dimas ya, dan kalau kita lihat posisi tahun 2021 secara full year-nya menurut saya ini posisinya bagus ya, baik-baik saja maksud saya. Dimana bahkan perusahaan tidak punya piutang, alias ya semua penjualannya berarti cash gitu ya. Jadi setiap persediaan ini kejual dia dapat cash. Ya, dan biasanya cash ini akan dibagikan dalam bentuk dividen ya. Perusahaan juga tidak punya hutang bank tidak ada, penerbitan obligasi tidak ada. Jadi semua murni akan menjadi cash, yang artinya cash ini yang akan nanti menumpuk di neraca sehingga perusahaan bisa membagikan dividen dalam jumlah yang besar. Nah, kita masuk ke valuasinya ya. Harga 180 menunjukkan level PBV 1,6 kali.
ya 1,6 kali. Nah, ini PBV-nya menurun ya dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020 di mana PBV-nya menyentuh level 2,2 kali ya atau sekitar 2 kali. Nah, kenapa bisa turun secara wajar? Ya memang harus turun. Kenapa kinerjanya turun? Jadi kalau kita ngelihat saham-saham yang bergerak wajar ya, bukan karena digoreng. Ya, jadi ketika kinerjanya turun, maka biasanya valuasinya pun ikut turun ya. Di sini ROE-nya turun ya. Tahun 2020 ROE-nya 24%, tahun 2021 turun menjadi 13%. Kemudian balok warna biru ini adalah menggambarkan histori ekuitas, di mana ekuitasnya tidak tumbuh ya, bahkan cenderung menurun. Nah, kenapa bisa menurun? Karena perusahaan membagikan semua labanya menjadi dividen, alias tidak ada yang disimpan untuk ekspansi, sehingga membuat ekuitasnya turun. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa Dimas ini tidak bisa ekspansi, ya atau memang belum ekspansi, dia ingin menghabiskan lahannya dulu di kawasan Delta Mas. Ya, karena lahannya kalau tadi kita lihat masih cukup banyak, masih bisa sampai 10 tahun ke depan gitu. Nah, dari penjelasan tadi sudah kita simpulkan ya bahwa memang kinerja Dimas tahun 2021 kemarin turun ya. ROE-nya turun yang membuat valuasinya juga turun. Nah, sekarang kita lihat kenapa kinerja Dimas turun dan apakah di tahun 2022 ini ada peluang untuk naik dari sisi kinerjanya ya. Nah, dari paparan publik yang disampaikan oleh manajemen ya, di sini dikatakan ya tahun 2021 masih di tengah situasi pandemi ya. Sebenarnya permintaan cukup tinggi ya, khususnya permintaan dari sektor data center. Namun kita dihadapkan kembali kepada gelombang kedua pandemi di semester kedua ya. Kita masih ingat di tahun kemarin terjadi lonjakan COVID varian Delta ya, akhirnya membuat semua di lockdown lagi ya, semua di lockdown lagi, ada PSBB darurat dan sebagainya, PPKM darurat dan sebagainya, yang itu membuat akhirnya sektor properti kembali terpuruk ya, termasuk Dimas ya, termasuk kejadian di Dimas. Akhirnya beberapa transaksi jual beli lahan industri mengalami penundaan. Ya, ini disampaikan langsung oleh direktur dari Dimas ya. Kemudian masih dalam paparan publiknya ya, beliau juga mengatakan, beliau meyakini ya, manajemen dari Dimas meyakini bahwa transaksi tersebut sifatnya hanya tertunda dan dapat diselesaikan di tahun 2022 ini ya. Dan bahkan di tahun 2022 ini perseroan sempat atau optimis mentargetkan paling tidak penjualan sampai di tahun 2022 ini bisa menembus angka 1,8 triliun ya, atau kurang lebih naik sekitar 50-an% ya, di atas 50% dari tahun 2021. Dari analisa tadi teman-teman sekalian sebenarnya bisa kita simpulkan ya untuk saham Dimas sendiri. Yang pertama kita lihat dari sisi neracanya sangat sehat ya. Perusahaan tidak punya hutang bank sama sekali. Artinya semua penjualannya, bahkan tadi perusahaan tidak punya piutang ya. Artinya semua penjualannya masuk dalam bentuk cash, sehingga cashnya pun besar dan cash ini bisa dibagikan dalam bentuk dividen. Ya, sayangnya memang perusahaan belum ada rencana untuk ekspansi. Kemudian ada penurunan kinerja di mana pendapatan sampai laba bersihnya turun hampir 50% ya, dan laba di tahun 2021 kemarin sebesar 714 miliar, artinya ROE 13% ya, terjadi penurunan ROE. Perusahaan Royal membagi dividen ya, di mana dividen payout rasionya rata-rata selalu di angka 100%. Dan kalau misalkan kita hitung ya, misalkan 714 miliar ini semua dibagikan dalam bentuk dividen di harga sekarang, harga sekitar 170-an ini, maka dividen yieldnya masih di atas 10%. Jadi secara dividen yield ya, menurut saya ini masih bagus untuk harga sekarang. Nah, kemudian dari sisi valuasi ya, valuasi saya menghitung harga 180 ini menunjukkan level price to book value 1,6 kali. Ya, kemudian kalau kita melihat penurunan kinerja di kuartal 4 2021 berdasarkan dari paparan publik yang disampaikan oleh manajemen, saya menyimpulkan bahwa penurunan kinerjanya hanya bersifat temporary saja, alias tidak selamanya, dan optimis, saya pun optimis di tahun 2022 ini kinerja Dimas akan naik lagi.
ya. Dan kalau misalkan nih di tahun 2022 ini laba dari Dimas bisa mencetak 1,3 triliun lagi seperti tahun 2020 dan 2019 kemarin, yang artinya ROE-nya naik di kisaran 20-25%, maka saya sih optimis ya. Harga sahamnya secara valuasi pun juga bisa mengikuti. Artinya valuasi dari 1,6 kali optimis bisa naik ke 2,5 kali, yang artinya harga sahamnya seharusnya bisa menyentuh angka Rp300 ya, dengan catatan ya kinerja di di tahun 2022 ini sama seperti tahun 2020 dan 2019 kemarin. Oke, itu sekilas mengenai review dari saham Dimas ya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja, alias saya tidak menyuruh untuk membeli maupun mengajak untuk menjual ya. Semua keputusan di tangan Anda masing-masing dan resiko Anda tanggung sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di webinar tanggal 22 April besok ya, dan salam Passive Income.